Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman Desa Kuwel. Di sini saya Rahajeng, mewakili tim KKN PPM Polanharjo 2021, ingin menjelaskan sedikit mengenai keamanan data pribadi di internet. Sebelum masuk ke materi, apakah Bapak, Ibu, atau teman-teman di Desa Kuwel pernah mendapatkan chat atau pesan seperti ini di WhatsApp? Kalau dipikir-pikir, kok dia bisa tahu ya nama, alamat, dan nomor telepon kita? Atau pernahkah Bapak atau Ibu atau teman-teman di Desa Kuwel mendapatkan chat atau pesan yang meminta foto KTP serta mengisi formulir seperti contoh ini? Foto KTP serta nama, nomor KTP, tanggal lahir, dan nama ibu kandung itu termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat privasi loh. Jadi tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang. Apa sih data pribadi itu? Nah, menurut draft RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ada beberapa contoh data pribadi yang harus dilindungi. Yang pertama adalah kondisi medis, yang kedua adalah data diri pribadi, yang ketiga adalah riwayat pekerjaan, yang keempat adalah riwayat kartu kredit, yang kelima adalah informasi kontak, dan yang keenam adalah alamat pribadi. Kemudian, menurut draft RUU PDP, ada yang namanya data pribadi sensitif, yang merupakan data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Dan ada beberapa data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah kartu keluarga, yang ketiga adalah tanggal, bulan, tahun lahir, yang keempat adalah keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, dan yang kelima adalah catatan peristiwa penting. Nah, kenapa sih data pribadi ini harus dilindungi? Karena banyak kasus kejahatan turunan yang berawal dari kejahatan pencurian data pribadi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ada berbagai akibat loh jika kita tidak mau melindungi data pribadi kita. Salah satu contoh kasusnya adalah terjadinya identity theft atau fraud, di mana data diri kita dipergunakan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari atau kepentingan lainnya. Tidak hanya identity theft atau fraud saja loh, namun ada juga kasus seperti pembobolan akun media sosial. Beberapa pembobolan akun media sosial ini berawal dari mencoba login cukup dengan bermodalkan alamat email atau nomor telepon dan menebak password dari data-data pribadi. Tapi kok data pribadi kita bisa dibobol ya? Ada beberapa hal yang menyebabkan keamanan data pribadi kita dapat dibobol. Yang pertama adalah dengan merekam aktivitas digital dan gawai. Biasanya melalui software yang ditanam ataupun melalui Wi-Fi publik. Yang kedua, dengan mengambil atau melihat dokumen-dokumen yang berisi data pribadi seperti KTP, surat tagihan kartu kredit, dan akta kelahiran. Yang ketiga, meminta langsung kepada pemilik data, baik secara sadar seperti mengisi formulir, maupun secara tidak sadar, misalnya melalui penipuan. Serem banget gak sih kalau data pribadi kita bisa dibobol lalu dicuri? Nah, di sini ada beberapa tips cara untuk melindungi data pribadi. Yang pertama adalah memahami apa yang dimaksud dengan data pribadi itu sendiri. Yang kedua, membatasi postingan di media sosial, khususnya tentang kehidupan sehari-hari yang sensitif. Ketiga, memisahkan nomor telepon dan alamat email pribadi kita dengan nomor telepon dan alamat email yang profesional.
Di sini juga ada nih kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterapkan untuk melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi media sosial dan email secara berkala. Selain itu, gunakan password yang kompleks ya. Yang kedua, jangan sembarangan dalam mengisi formulir dan mengirimkan foto identitas seperti foto KTP. Ketiga, jangan pernah mengisi formulir berantai yang didapatkan dari grup WhatsApp dan mengirimkannya lagi ke grup WhatsApp yang lain. Keempat, menyobek berkas pribadi seperti tagihan bank, surat dari bank, dan sejenisnya yang kemudian dibuang hingga tidak bisa dibaca lagi. Selanjutnya, jangan melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Lalu, selalu amankan dompet kita pribadi. Jangan sembarangan mengklik tautan dan mendownload software atau aplikasi. Lalu yang terakhir, jangan sembarangan foto diri kita dengan KTP ya. Intinya adalah, jika kita harus memberikan data pribadi kita, pastikan kita tahu mengapa, untuk apa, dan kepada siapa kita memberikan data pribadi kita. Jangan lengah dan terburu-buru, apapun itu kepentingannya. Sekian video mengenai keamanan data pribadi di internet. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.